Selamat sore semuanya, salam kenal, saya Aisyah Bahar. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Ini walaupun mungkin tetap buka loh, jadi bisa banget kalian datang ke sini untuk berkunjung sekaligus memuaskan rasa dahaga kalian terhadap ilmu pengetahuan. Bisa juga di follow Instagramnya @perpustakaan. Oke, langsung aja ya ke inti konten aku. Jadi kalian bisa manggil aku Aisyah, Instagram aku @aisyahbahar. Jangan lupa tolong di follow, di like, di subscribe channel YouTube aku ya, Aisyah Bahar. Okay, in this video I will use the language between Indonesia and also English, but maybe mostly I will use Indonesia karena memang pastinya di sini aku ingin lebih menjelaskan ke orang Indonesia ya tentang beasiswa AS yang baru aja aku dapat. Dan itulah kenapa aku milih tempat ini, karena menunjukkan bahwa kita sangat penting terus belajar ya, belajar di perpus, apalagi juga lanjut kuliah lagi. Oke, langsung aja. Jadi aku baru aja lulus dari beasiswa namanya AS, Australian Award Scholarship. Nah, mungkin banyak yang belum tahu beasiswa AS atau Australian Award Scholarship. Australian Award Scholarship is the scholarship that is given by the Australian government, and this is not only for the Indonesian. It also gives for some nations. I forget how many nation, but it's 5 nation, so not only Indonesian. Tapi untuk Indonesia sendiri kuotanya cukup banyak dibanding beasiswa pemerintah asing lainnya. Nah, jadi ini for your info banget nih bahwa beasiswa itu nggak cuma LPDP, karena orang kasih tahu aku, wih ke luar negeri nih pasti semua orang yang kayak LPDP kan dari Kementerian Keuangan ya, sedangkan kalau ini bukannya dari pemerintah Australia. Jadinya dari setiap negara, terutama negara maju ya, mereka biasanya akan kasih beasiswa untuk mahasiswa asing, seperti contohnya Australia Award ini. Jadinya nggak ada alasan ya untuk nggak belajar sebenarnya. Kalau kita punya niat pasti ada, kita punya kemauan pasti ada. Oke, aku lanjut lagi ya tentang beasiswa Australia Award Scholarship ini. Jadinya ini tuh dibuka setiap tahun, Februari sampai April biasanya setiap ininya ya, dibukanya ya Februari sampai April. Dan ini memang sebenarnya banyak kuotanya itu untuk PNS. Aku juga PNS, dan sebenarnya nggak cuma PNS, dia juga ada kuota khusus untuk disabilitas, dia juga ada kuota khusus untuk disadvantaged woman, kayak wanita yang ibaratnya kayak menjadi keluarga, yang single mom, kayak aku gitu. Jadi itu enaknya asal award dia sangat inklusif ya. Dia ada kategori kriteria khusus bagi kelompok itu. Jadinya menurut aku sama beasiswa yang inklusif dibanding beasiswa lainnya. Nah, oke, terus waktu itu gimana aku bisa ada pikiran untuk daftar beasiswa ini ya, karena memang aku waktu itu sedang bisa dikatakan after divorce ya, sedang galau-galaunya. Ya udahlah, daripada galau terus banyak kita cari cara yang baik dengan cara daftar beasiswa. Aku sempat apply waktu itu beberapa beasiswa. Beasiswanya itu aku pernah apply Fulbright Amerika, Chevening Inggris, dan juga Manhattan New Zealand. Dan itu alhamdulillah tidak ada yang terima. Dan yang terima ini hanya di AS, Australian Award Scholarship. Cuma ini yang alhamdulillah aku pertama kali interview dalam sejarah perbeasiswaan S2 ya, karena aku juga S1-nya juga beasiswa alhamdulillah. Pertama kali aku dapat interview beasiswa S2, dan kemudian alhamdulillah langsung lolos. Itu sangat bersyukur. Jadi mungkin sedikit flashback ya, bahwa waktu itu aku seleksinya itu kan 2023 ya. Aku mulai bikin kurang lebih aku sendiri sih persiapan bikin essay kurang lebih 1 bulanan ya, karena mungkin kalau bikin essay mungkin lama, tapi yang bisa bikin 1 bulanan karena aku cari idenya kan memang sebelum itu udah muncul idenya ya. Mungkin aku udah pernah bikin essay buat Fulbright, dan itu kurang lebih sebenarnya essay Fulbright aku sama AS aku tuh idenya kurang lebih sama. Jadi pas di AS ini aku cuma sebulan itu ya menyesuaikan dengan Australia, sama juga paling penting adalah reading, jujur pakai proofreading. Menurut aku itu yang paling penting dalam dunia perbeasiswaan. Sekalipun kan itu udah biasa tuh bisa udah jago tulis, tapi ketika ini aku proofreading, dan proofreading ini menurut aku nggak bisa dilakukan secara sembarangan, harus orang yang betul-betul berpengalaman dalam dunia beasiswa. Dan lebih bagus lagi, orang yang melakukan proofreading ini adalah orang yang beasiswanya itu sesuai dengan beasiswa yang memang mau kalian ambil. Misalnya kayak aku daftar AS, aku proofreadingnya sama alumni AS atau mahasiswa yang saat ini sedang menerima AS, jadi alias AS awardee. Kalau kalian ingin dapat proofreading essay LPDP ya proofreadingnya sama
LPDP OI. Jadi kalau buat aku tuh sarannya kayak gitu, lakukan ini dengan orang yang spesifik mungkin. Kalau bisa bidangnya sama kayak kalian, kerjanya sama kayak kalian itu lebih bagus lagi. Tapi at least sama orang yang memang beasiswanya sama. Karena jujur setiap beasiswa itu karakternya itu beda-beda, meskipun mungkin nggak terlalu kata dominan ya, tapi cukup banget bahwa memang aku nggak sendiri. Gimana kalau AS tuh maunya orang kayak gimana, Bogor tuh maunya orang kayak gimana, tuh aku bisa cukup ciri lah ya, cukup terlihat. Jadinya itulah pentingnya untuk cari orang yang di jurusan kalian, orang yang spesifik seperti itu. Nah, aku waktu itu alhamdulillah dapat beberapa orang kenalan yang juga mereka memang alumni AS ya, dan ada juga yang masih mahasiswa, dan alhamdulillah mereka sangat willingly untuk di SI aku, dan itu juga sangat membantu banget. Walaupun aku sebelumnya aku daftar Fulbright LPDP, aku juga pernah ikut bidding, tapi ternyata sama mereka tetap dirombak lagi dan juga digali-gali, dan akhirnya juga dengan SM Reading itu kita tuh jadi lebih mengenal diri kita dan potensi kita, karena itu yang sangat penting di dunia SI. Jadi kurang lebih sih mungkin SI itu sama ya, SI-nya itu ada beberapa poin. Jadi kalau di tahun aku SI-nya itu ada beberapa poin, ada beberapa pertanyaan, dan di situ pentingnya kalian memutuskan SI itu secara detail, tapi tetap tetap diulang di sini pertanyaan itu. Jadi harus ditulis secara detail. Apa sih masalah kalau kalian tuh, karena memang untuk menjadi penerima beasiswa AS ini kalian itu harus kreatif, soalnya dia dan paling penting applicable. Jadinya kalian tuh nggak cuma bisa bilang bahwa mas saya pengen dapat beasiswa ini karena saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik bagi negara ini. Yang nggak cukup hanya bilang lebih, tapi kalau harus menjelaskan pas kemarin secara aku lebih ditanyain lagi lebih sama baiknya itu dengan sama cara kalian Najwa pas apa, dia mau seperti jadi apa, dengan kan apa, apa contohnya seperti apa, project apa yang mau kalian bikin, dan itu mana harus ada disebutkan secara detail. Misalnya kalian akan kerja sama dengan lembaga mana, dengan tugas apa, dengan suatunya apa, kemudian kira-kira dia alamatnya di mana, harus detail itu. Tapi tentunya jangan terlalu banyak juga, tapi intinya bahwa yang kalian tuliskan itu bukan kalian hanya sekedar iseng gitu, enggak, tapi itu sudah kalian rencanakan, dan tapi kalian menuliskan desain itu bisa. Jadi kalian mau udah pernah melakukan riset tentang itu, jadi kalian bisa menuliskan itu dengan detail, udah tahu, dan pastinya kalian juga harus tahu hambatan yang akan terjadi terkait dengan penulisan essay tersebut. Jadi mungkin hambatannya itu apa dan terus kalian tuliskan secara detail, makanya Oke, itu juga tolong diperhatikan ya tentang hambatannya tuh seperti apa, kayak gitu. tapi itu Kemudian itu tentang esai ya, untuk esai sih sudah seperti itu aja yang kurang lebih. Jadi good banget reading, intinya tuh jangan abstrak, jangan pernah fokus dari siapapun dalam sebuah karena nggak ada satu orang pun yang punya misi dan juga karakter yang sama tuh yang bikin itu ketika kalian fokus malah jadi bakal jelek ya. Jadi memang be yourself, dan memang harus inovatif dan applicable gitu. Jadi benar-benar memang sesuai dengan pekerjaan kalian apa, apa, dan makanya nggak bisa nyontek, tapi kalian mungkin sangat butuh untuk brainstorming dengan teman-teman sejawat kalian. Sebenarnya sih baik atau teman-teman yang sering buat sudah berperan itu sangat butuh itu brainstorming untuk menunjukkan ide apa yang akan kalian bisa bikin esai itu sangat penting. Tapi kalau untuk kopas enggak, kita cuma bisa ngeliat contohnya aja. Oh lihat nih contohnya, ini esainya karena dia tuh nulisnya spesifik banget ya menunjukkan, dan sebenarnya nggak perlu dengan bahasa tingkat tinggi, apalagi yang selalu menjelimet dan susah itu nggak perlu banget. Cukup menunjukkan bahwa kalian ini misalnya ya bilang bahwa saya pintar, tapi tidak menyebutkan saya pintar, sebutkanlah saya telah memenangkan penghargaan ini. Nah itu kan dengan tidak langsung menunjukkan kalian pintar. Jadi jangan pernah mengaji diri sendiri, tapi cukup menunjukkan buktinya. Kalau emang kalian merasa pintar, apa penghargaan sudah pernah kalian dapatkan? Kalau emang kalian merasa kerja keras, karir kalian sekarang nggak sampai mana? Jadi lebih ke situ. Jadi tunjukkan buktinya, bukan hanya sekedar opini kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi itu yang mungkin harus ditekankan di sini ya dalam esai. Oke, mungkin nanti aku bisa bikin video lagi tentang esai lebih detail ya, kalau yang video ini banyak yang view ya. Nah untuk esai, dan mungkin juga banyak juga teman-teman lain AS lain yang juga udah membongkar ya tentang esai. Dan jangan lupa pakai metode STAR ya. Metode STAR itu memang penting. Oke.
kemudian proses selanjutnya dari ini adalah, jadi kan waktu pas tahun aku itu ada sekitar 5.000-an orang, ada 5.000-an orang yang daftar, dan kemudian yang lolos untuk kepilih interview kalau tidak salah itu ada sekitar 3.000 orang untuk interview. Jadi tahap selanjutnya adalah interview. Nah, yang aku lihat kalau orang yang kepilih interview itu memang esai-esainya itu ya bagus. Dan artinya mereka tidak akan memilih esai yang masih abstrak, esai yang masih kayak belum jelas nih dia mau jadi apa, mau kemananya, karena dia belum instruksi. Pasti esai yang pilih adalah esai yang sudah tahu bahwa oh, saya mau ngerjakan proyek ini adalah proyek yang seperti ini, budgetnya sekian, kira-kira ini begini, jadi harus lebih detail. Intinya seperti itu, jangan ngawang-ngawang. Ya, jadi maka tidak bisa kopas, karena kalau kita kopas itu pasti akan ngawang-ngawang lah, kayak gitu. Jadi kedua itu ada sekitar 3.000 orang kita melakukan interview, ada interview waktu itu dibagi 2 kota kalau tidak salah, Jakarta dan Bali. Oh iya, for your info juga di AS itu ada kategori yang KTP daerah ETG ya, jadi daerah-daerah yang dianggap diprioritaskan ya, provinsi-provinsi yang 3T, tertinggal dan terluar. Itu nanti juga ada kotanya khusus. Nah, makanya pas interview kemarin itu nggak cuma di Jakarta tapi juga ada di Bali, jadi biar dekat sama teman-teman kita yang di Indonesia Timur. Jadi interview kita di Jakarta, ada di Bali, aku sendiri di Jakarta, kita di suatu hotel di Jakarta Pusat, dan itu kita dibagi jadwal. Jadi waktu itu yang lolos itu kan namanya kalau di ICT istilahnya adalah shortlisted. Nah, shortlisted itu kita dibagi, ada di Jakarta, ada yang di Bali. Nah, yang di Jakarta itu ada sekitar saya lupa ya, tapi cukup banyak, ini juga cukup banyak. Nah, yang pas jadi kita tuh interview itu ada 3 orang. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan tentang interview ini ya. Tentang interview habis itu kita juga ada yang namanya tes IELTS. Nah, tes IELTS itu jadi gini, waktu pertama kali daftar itu kita boleh, ini enaknya AS ya, pas tahun saya ya, kita nggak harus menggunakan IELTS untuk daftar, kita boleh menggunakan TOEFL ITB minimal 5,5 kalau tidak salah. Iya, waktu pas angkatan saya kan setelah itu angkanya bisa berubah lagi ya untuk angka. Jadi kita boleh menggunakan TOEFL ITB untuk mendaftar seperti itu. Jadinya makanya waktu itu ada tes IELTS lagi. Tapi kalau sudah punya tes IELTS terbaru, itu tidak perlu melakukan tes IELTS lagi, bisa menggunakan tes IELTS yang lama, kan minimal skornya itu sudah 6,0. Tapi kalau misalnya, karena memang dari awal kan juga ada syarat minimum mendaftar ya, tapi tidak terlalu tinggi. Makanya diperintahkan untuk tes IELTS lagi. Jadi tes selanjutnya itu yang harus kita selama wawancara adalah melakukan tes IELTS. Nah, tes IELTS itu dibiayai oleh Australian Award. Dan enaknya lagi kalau nggak lolos jadi awardee, hasil IELTS itu bisa dibawa pulang loh, dan bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa lain. Wah, baik banget kan Australian Award memang, makanya itulah positifnya ya. Jadi walaupun nggak lolos jadi awardee pun lumayan lah, IELTS gratis 3 jutaan kan, itu bisa dibawa pulang di sini. Kalau lolos ya nggak bisa dibawa karena hasil lengkap kan langsung dipakai untuk mendaftar kampus. Seperti itu ya. Oke, kemudian wawancara, interview udah, habis itu akan ada pengumumannya kurang lebih sebulan waktu itu ya. Jadi waktu itu saya interview itu sekitar bulan Juli, IELTS interview itu bulan Juli, kemudian wawancara, dan alhamdulillah saya kepilih jadi awardee Australian Award ya. Ada sekitar 192 orang angkatan saya, dan itu kita diwajibkan untuk mengikuti namanya pre-departure training. Nah, pre-departure trainingnya itu ada di Bali. Kalian saya semuanya kita dikumpulkan di Bali, dan durasi pre-departure trainingnya itu tuh beda-beda tergantung nilai IELTS-nya. Intinya memang ada IELTS minimumnya, tapi nggak harus tinggi-tinggi banget karena Australian Award itu mengakomodasi untuk pre-departure training sesuai hasil nilai IELTS kita. Jadi mereka menekankan kontribusi kita di SI itu dan juga asal daerah kita. Kalau yang kayak dari daerah provinsi ETG ya, 3T itu malah nilai IELTS-nya bisa minimal 5,5 itu diperbolehkan. Jadi makanya buat kalian yang dimanapun kalian berada, kalau bukan nilai bahasa Inggrisnya masih belum cukup, jangan berkecil hati ya, soalnya kalian memang bisa menunjukkan di SI kalian itu powerful, punya impact. Kalian bisa menunjukkan bahwa kalian tuh bisa berkontribusi maksimal untuk negeri ini setelah kalian terima. Jadi ada berbagai macam dari sini. Nah, alhamdulillah karena IELTS saya cukup, saya durasi PDT-nya 6 minggu. Itu adalah durasi PDT yang tersingkat. Jadi selama 6 minggu saya menghabiskan waktu di Bali. Itu luar biasa. Mungkin kalau ada yang viewersnya banyak, nanti saya akan 6 minggu saya akan bikin review tentang 5
gimana di Bali mungkin ya, karena 6 minggu di Bali itu saya nggak cuma belajar PDT, saya juga banyak mengeksplor Bali. Jadi kalau ini viewersnya banyak, saya akan memberikan video selanjutnya ya tentang gimana live di Bali. Wah, tapi saya jelaskan di sini nanti panjang, jadi kita akan fokus tentang proses AS aja ya. Jadi 6 minggu itu kita belajar Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Belajarnya itu fokus ke academic English, nggak perlu belajar IELTS lagi karena IELTS kami yang 6 minggu kan sudah cukup ya. Jadinya kan IELTS minimal 6,5 itu sudah cukup untuk melamar di seluruh kampus di Australia. Tergantung universitasnya juga sih, tapi mostly ya udah cukup. Nah, jadinya selama 6 minggu itu saya belajar tuh di situ lebih ke English Academy training ya, English Academy Program. Dan gurunya tentunya native di ALF. Nama lembaganya ELF ya, Indonesia Australian Language Foundation. Di situ kami belajar tentang setiap hari, dan gak cuma belajar seru banget ya, karena sana juga ada cultural study, ada belajar tentang IT juga, jadi belajar tentang networking juga, ada seminar. Jadi benar-benar selama 6 minggu itu dipersiapkan meskipun bahasa Inggris kami sudah dikatakan mumpuni, tapi lebih dipersiapkan tentang academic English dan juga bagaimana how to survive in Australia, gimana cara kita bertahan di Australia. Nanti kayak misalnya gimana culture di sana, gimana aborigin di sana, gimana budaya di sana, gimana di sana, dan lain-lain. Jadi itu sangat luar biasa sih. Dan PDT ini di pertukaran ini adalah hal yang membedakan AAS dengan beasiswa lainnya. Ada kalau kayak LPDP, PK dia cuma semingguan. Dan kalau AS ini kan enggak. Dan ini keselamatan, dan kita juga dapat uang saku, nggak dapat UMR lah. Kita dapat uang saku sama di sana. Gitu, jadi keren banget pokoknya. AS-nya alhamdulillah ya. Dan juga bedanya lagi AS sama LPDP, semua pengurusan visa itu semua diurusin. Jadi kalau LPDP kan visa daftar kampus kita urus sendiri, sedangkan AS ini enggak. Untuk visa, karena ini visanya diurusin semua sama tim AS, bahkan juga LOE. Jadi mereka itu melamarnya itu ada jalur khusus ya, jalur pemerintah Australia ke kampus itu. Jadi mereka tuh ada jalur khusus ya, jalur dari pemerintah Australia ke kampus itu. Jadi ada jalur beda kayak gitu, makanya bisa dikatakan lebih cepat, dan nanti kita juga nggak perlu repot. Kayak PDP kan kita harus ngurus LOE sendiri, harus ngurus sendiri. Jadi ya semua beasiswa ada plus-plusnya, kalau untuk AS plusnya seperti itu. Jadi kan enaknya seperti itu. Jadi ya buat kalian yang mungkin pengen ke Australia, ya itu boleh banget dicoba untuk beasiswa Australia Scholarship. Oke, jadi nanti kalau ini viewersnya banyak, saya akan nambah ini lagi ya, nambah apa sih namanya, saya akan nambah video lagi. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa share di kolom komen ya. Saya rasa mungkin videonya nggak usah kepanjangan, kalau viewersnya banyak nanti akan saya tambah lagi nih. Saya tergantung nanti saya lihat nih dari komennya nih, kira-kira ada yang mau nanya apa ya, ada yang mau nanya apa. Jadi kita lihat lagi dari komennya. Saya rasa demikian. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ya. Kalau misalnya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Semoga insya Allah video ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada background noise, saya masih jadi pemula untuk gini. Jadi karena saya rasa ini cukup bermanfaat untuk di share, dan nanti kan video-video saya selanjutnya juga di Australia ya nanti. Oke, baik, demikian video saya ini. Tapi kalau ada yang mau tanya nanti boleh banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kak, ini dimatiin kak. Matiin nih.